Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk membawakan kisah yang dituliskan oleh Iblis Katon @karyawan Tuhan, Pelet Carukmani. Kisah tentang karma. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kisah ini aku alami di daerah Bumi Serpong Damai. Ambil hikmahnya saja, jangan ditiru. Kisah ini tentang karma. Ya, aku paling suka melihat wanita yang sombong, gaya, dan menantang. Namanya Pelet Carukmani. Caruk atau campur mani atau sperma. Berarti harus berhubungan badan. Ini sistem kerja pelet yang aku suka. Kejadiannya sih waktu ada salah satu temanku kecelakaan di proyek tempatku bekerja. Dan kebetulan satu tim denganku. Lah kok malah aku yang disuruh ikut ke dokter nganter yang sakit. Jelas sakit banget, babak belur tuh. Jatuh dari ketinggian 7 meter. Masih ketimpa pasangan bata yang baru aja dipasang. Temanku itu jatuh menimpa steger orang yang sedang pasang bata bagian atas. Dan ya gitu, rubuh semua yang baru dipasang. Sesampainya di klinik puskesmas, langsung saja dibawa masuk ke dalam dan langsung ditangani. Ada 2 perawat yang menangani. Dan kebetulan klinik tersebut untuk rawat inap. Lumayan sih, ada banyak juga yang sedang dirawat di sana. Dengan pakaian compang-camping, aku ikut sampai di dalam dan ditempatkan di ruang Kamboja. Setelah itu, aku pun kembali ke proyek dengan segala sesuatunya sudah diurus dari pihak kantor tempatku bekerja. Sampai di proyek, biasa kerja lagi. Sorenya, aku teliti, siapa tahu ada petunjuk yang menyebabkan temanku jatuh dari ketinggian tersebut. Dari kesaksian partner kerjanya, sebelum jatuh katanya mendengar suara azan. Padahal kerja baru saja mulai, ya sekitar jam 2-an siang, selepas jam istirahat. Penasaran dengan cerita tersebut selepas isyaan, aku mencoba memanggil sesuatu yang goib, yang bisa aku mintai keterangan. Entah siapapun, entah demit mana, yang penting bisa dipercaya. Aku panggil-panggil, gak ada yang nongol. Aku bakar kertas koran, kertas semen juga, sambil aku bacain mantra-mantra kurang sakti, tapi tetap gak nongol. Baru mau pulang ke mes, dipanggil sama mandornya. Katanya aku disuruh nemenin korban. Jelas males lah, saudara bukan kok. Ngapain nungguin kayak orang gila? Tapi dasar bajingan sih mandorku. Dan mandor itu berkata kepadaku, sudah, kalau mau nih 500.000 sama harianmu aku masukin. Kamu gak usah kerja, gimana? Yoe siap, mau deh. Oke, balasku. Raimu please. Ucap mandorku sambil mengacukan uang 500.000. Di akhir kata, lah aku diantar ke klinik lah. Kemudian jam 9 malam aku sampai di klinik. Baru aja masuk dan udah diterpa angin segar pembawa kemaksiatan. Aroma kematian udah mulai terendus di hidungku. Berjalan santai sampai lorong, hendak ke kamar si temanku itu yang agak remang-remang tapi syahdu. Sampai di ruang Kamboja, aku buka pelan-pelan pintu. Temanku melihatku. Sebut aja Samijo ya, panggilannya Mijo. Jancuk, lama banget sih Bles, ucapnya. Kenapa? Udah diganggu dari sore aku. Adobol, sahutku sambil menggelar tikar dan mulai merebahkan tubuhku yang kurus.
Baru beberapa jam aku sudah mulai terlelap. Saking capeknya, lupa gak bawa selimut. Terpaksa aku berselimut tikar. Kreket. Suara pintu dibuka dan temanku disuntik. Nyus. Temanku mengerang kesakitan. Aku masih diam pura-pura tidur aja. Kedua perawat pergi dan mungkin jam 2 malam pintu terbuka untuk kedua kalinya. Aku mendengar. Tapi aku masih pura-pura tidur. Males aja. Dan temanku juga malas bangun, pura-pura tertidur. Dicek kondisinya, denyut nadinya, dan nafasnya. Namun berbeda, yang datang satu perawat dan satu dokter. Dan aku mengintip karena suara si dokter merdu banget kayak telo bakar. Dok, kok masih hidup ya? Udah 3 kali saya suntik dari sore, ucap perawat. Ya tunggu pagi nanti beri 1 suntikan lagi dosisnya yang agak tinggi, ucap dokternya. Begitu aku mendengar percakapan mereka, hatiku langsung deg-deg ser. Lalu mereka keluar dan beberapa saat aku bangun dan membangunkan si Mijo. Mijo, panggilku Lili. Iyo please, aku denger, jawab Mijo. Gimana, mau mati apa kabur? Tanyaku. Kabur please, kabur, jawab Mijo lagi. Lalu aku sama Mijo mengatur rencana untuk kabur dari klinik. Keluar dari ruangan dengan selang masih di badan Mijo. Mijo, aku suruh keluar duluan dan aku masih ingin tahu tentang ruangan klinik. Berpencar sama Mijo, aku ke belakang dan telingaku mendengar suara musik house DJ-nan. Asu matanya malah DJ-nan. Jancok, ucapku lirih sambil mengintip. Aku mengikuti alunan musik sampai di balik ruangan dokter. Ada cewek yang cantik, seksi bahenol dengan 2 perawat cewek, 1 cowok, 1 lagi. Mereka sedang asik dengan jogetnya. Aku berjalan pura-pura aja gak lihat. Maaf mas, mau kemana? Tanya salah satunya dengan menghampiriku. Kamar kecil mas, kebelet aku, ucapku sambil memegang bagian depan selangkanganku. Dah sana, itu loh, jawabnya. Sampai akhirnya kita berdua lolos dan sampai di proyek kembali. Setelah dijelaskan akhirnya pihak mandor setuju dan aku untung sedikit lah. 2 hari menjelang setelah kejadian itu, dokter cantik menemui kantor proyek diteruskan mandor dan kita berdua dipanggil. Bicara 6 mata, aku, Mijo, dan dokter cantik. Ini perjanjian, tanda tangani, dan urusan kita selesai, ucap dokter itu. Aku baca dan tertera nama aslinya. Aku tanda tangan lalu dokter pergi. Sebelum pergi dokter berkata, awas kalian, ucapnya. Aku hanya diam saja, tapi lain hari aku selidiki di sekitaran klinik dan aku cari tahu asal-usul tentang dokter cantik itu. Malam Jumat, aku mulai mengerjakan proyek. Kecil-kecilan sih proyeknya, tanpa sepengetahuan teman-teman. Dan aku mulai puasa dan jarang masuk kerja. Targetku 7 hari 7 malam, harus kena. Nah, di hari 1 dan 2, aku masih kuat bekerja. Di hari ketiga, setengah harinya, dan seterusnya libur, hanya di mes aja. Dan kadang ke pinggir sungai yang gede banget tuh, karena puasaku tidak ingin gagal. 7 hari target, puasa harus berhasil. Saat aku lagi duduk sendirian, waktu hampir maghrib, dan di hari ke-6 itu, lemah lesu, kurang bergairah. Lemes banget, gak ada tenaga. Dari belakang suara-suara sudah mulai saling bersorak, menjerit, tertawa, dan menangis. Hei anak muda, batalkan saja puasamu, teriak suara dari belakangku. Mungkin di semak-semak pinggir sungai, tapi aku gak peduli. Aku masih santai dengan gaya serangianku. Rebahan dengan kaki satu di atas kaki satunya berbantal kedua tangan yang aku rapatkan. Hei anak muda, dengarkan aku anak muda, batalkan niatmu, teriaknya lagi. Bodo amat, aku udah 6 hari puasa, tinggal sehari bakalan kelar. Pahamlah, seenaknya aja kamu nyuruh aku membatalkan niatku. Memang kamu siapa? Balas teriakku. Aku tuanmu, aku gurumu, dan aku yang akan membimbingmu, ucap suara misterius itu. Aku kesal sekalian penasaran, sosok apa yang menggangguku?
Begitu aku menoleh, kaget bercampur heran. Kok bisa ada wujud guruku? Pikirku jelas nggak mungkin. Ini hanyalah syaitan terkutuk. Iya sih, iya kamu guruku, tapi saat ini maaf. Aku tidak memenuhi perintahmu, guru. Ucapku sambil duduk aja. Sedangkan senja sudah mulai berganti gelap. Mata belalang udah menghilang menjadi mata iblis yang tenggelam. Dasar bandel, ucapnya sambil berpaling dan menerobos semak-semak yang lumayan rindang. Di hari terakhir puasaku, badan udah mulai tanpa ada tenaga. Waktu itu jam 12 siang, aku kembali ke pinggir sungai. Tiduran dan males-malesan, tapi aku bergeser agak jauh ke tempat sunyi. Kebetulan ada banyak batu-batu agak besar dan tanaman gelagah yang lumayan tinggi. Tiba-tiba datang sosok, entah apalah namanya. Mungkin nenek moyangnya genderuwo. Dan ya gitu, menyeramkan, hampir mirip monster lah. Aku masih diam aja. Semakin dekat ke arahku dan tidak kusangka malah duduk di sampingku dengan pedangnya yang besar, lalu ditaruh di sampingnya. Sosok itu berkata padaku, sebenarnya apa yang membuat kamu ingin menguasai ilmu ini? Apa karena kamu sakit hati? Atau sekedar main-main saja? Aku pun menjawab, pengen bukti kedahsyatan ilmu Dewa Serani. Katanya dahsyat untuk segala hal, jawabku. Iya, aku paham. Dan sekarang hampir lulus, tinggal tunggu waktu saja. Kalau kamu ingin menyerah, panggil aku. Maka akan aku ganti dengan imbalan yang sangat banyak. Mau emas, wanita cantik, berlian, dan kehormatan, aku bisa semua. Ujarnya sambil membetulkan tali sandal pendekarnya yang lepas. Sudah kuat niatku, rayuanmu takkan mempan terhadapku, balasku. Ngobrol bersama-sama sampai menjelang sore. Singkat cerita, sehabis asyar, terlihat jauh ada banyak kuli yang udah mulai mencuci badannya. Ada yang cuci pakaian dan ada yang mandi. Singkat aja, maghrib hampir saja menjelang. Aku udah bersiap untuk membatalkan lelaku, sebab sudah waktunya dan tinggal malamnya. Ngetes keampuhan nih malamnya. Ngetes keampuhan ajian yang sedang aku puasain. Percepat saja. Nah, malam berikutnya, pertama kali aku rapalkan ajian caruk mani. Setelah membaca mantra, aku injak 3 kali ke tanah dan aku langsung menjauh, mundur 3 langkah. 2 hari berselang tanpa ada apapun. Di ketiga harinya, pagi-pagi buta jam 7, saat aku masih ngopi di warung. Please, dicari tuh cewek di depan gerbang mes, ucap Mijon, yang ditanyain sama dokter cantik. Aku penasaran, siapa gerangan yang mencariku? Aku bergegas menemuinya dan ternyata Bu Dokter dengan celana jeans pendek sepaha dan kaos ketat putih panjang dengan mobil di belakangnya, mobil mewah. Jelas aku gemeter. Siapa tahu ada sesuatu yang membuatnya marah, atau emang ajian caruk mani udah mulai bekerja? Saya terangkan ya, ajian ini akan semakin hebat apabila sudah melakukan zina dan tidak akan bisa lepas kecuali kita yang melanggar pandangannya. Ada pandangan tertentu. Ada apa mbak? Tanyaku. Mas Iblis nanti datang ke klinik jam 10 ya. Aku tunggu, ucapnya sambil melempar senyum dan kembali ke dalam mobil lalu pergi. Aku masih terdiam dan aku kembali ke warung sambil menikmati kopi pagiku. Sampai tengah hari sengaja aku tidak datang sampai jam istirahat. Tidak sampai di situ. Sedang istirahat tiduran di dalam mes, tiba-tiba ada satu sosok berbaring di sampingku. Sosok wanita dengan mulut sobek lebar sampai ke pipi, tiduran menghadapku. Balaskan dendamku, sosok itu berucap lirih tepat di sampingku. Dan ketika aku hendak bergeser, sosok itu sudah hilang. Aduh, baru sekedipan mata udah hilang. Tanpa pikir panjang, aku pindah tempat. Di sebelah mes, di samping besi-besi tiduran beralas triplek, lagi-lagi terdengar suara. Balaskan dendamku. Suara itu lagi. Pusing digangguin aku. Aku pun bangkit lalu cuci muka dan bergegas keluar area proyek. Hendak ke apotik, tapi baru keluar dari gerbang, udah disambut dengan motor yang melaju kencang dan hilang kendali, kemudian menabrak tepat di sampingku. Buah! Seorang wanita setengah baya, membawa anak kecil,
menabrak pagar seng dan terjatuh terbentur kantin yang di jalan. Kemudian pingsan. Aku teriak minta pertolongan dan orang-orang pun belum datang juga. Terlihat sosok dengan mulut lebar sedang menginjak badan wanita yang terkapar, sedangkan anaknya menangis kencang. Kemudian datang orang proyek menolong dan security. Ada juga, dan akhirnya dibawa ke klinik. Loh, kok aku lagi yang kebagian mengantarkan? Singkat cerita, setelah aku berpakaian rapi, aku pun mengantarkannya ke klinik. Diantar mobil security. Kemudian aku angkat ibu-ibu itu. Ternyata di bagian belakang kepalanya mengalir darah dan tanganku akhirnya berlumuran darah. Sial, pikirku. Tapi ya terpaksa aku ikut nganter. Sampainya di klinik, lagi-lagi sosok itu muncul kembali di samping wanita itu. Nggak habis pikir lah, ngapain itu sosok ngikutin terus? Di dalam klinik, perawat langsung membawa ke dalam ruangan penanganan medis. Tiba-tiba, tanganku dipegang seseorang. Dan begitu aku noleh, ternyata dokter cantik. Sini mas, aku bersihin lukanya, ucap dokter itu sambil mengajak aku ke ruangan prakteknya. Bukan aku mbak, itu ibu-ibu, jawabku. Sudah, biar diurus perawat, kamu yang aku urus, jawabnya. Dengan kesabaran seorang dokter dan pakaian yang minim, roknya tinggi banget. Mantep banget dah, mulus. Dalam hatiku, aku jatuh cinta kepadamu mas, ucap dokter cantik itu. Wah, mendengar ucapannya jantungku langsung berdedak 10 kali lipat cepatnya. Wah, berhasil nih peletku, tidak sia-sia aku berpuasa. Batinku berucap. Loh, gak ada yang luka gitu kok mas, ucapnya lagi. Sudah ku bilang yang luka ibunya, bukan aku, bentakku. Jangan kasar Thomas, ucap dokter cantik. Begitu aku menoleh ke arah pintu dan dokter sedang mengambil sesuatu di belakang tirai, muncullah sosok monster yang waktu itu mendatangiku. Carup mani akan lebih dahsyat kalau kamu menyetubuhinya, ucap sosok itu. Ya, tenang aja, balasku. Sosok itu tersenyum dengan santai. Jangan salah gunakan kesempatan dan kesaktian pelet carup mani, ucapnya sambil berlalu pergi. Entah apa yang terpikirkan olehku saat itu, tapi memang ajian itu tidak bisa digunakan sembarangan orang. Sangat mengerikan. Karena korban sampai lupa akan dirinya sendiri, jangankan material, onderdilnya pun udah tidak dirisaukan lagi. Dan tidak panjang lebar segera aku laksanakan agar kemampuan pelet semakin dahsyat. Dan hari itu pula dokter cantik menjadi sangat liar, tidak terkendali, dan pertempuran pun dimulai. Menyesal urusan belakang, asal apa yang ada di depanku aku sikat. Sampai suatu hari keadaan Bu Dokter mulai sakit dan mulai banyak mengigau. Seminggu setelah itu aku pun pindah kerja di Jakarta Barat, tepatnya di depan terminal Kampung Rambutan. Setiap hari dihantui sosok bermulut lebar. Nggak di kerjaan, nggak di kos, nggak di jalan, sosok itu seenaknya aja nongol. Sampai aku pusing dan risau. Aku ajak komunikasi, nggak bisa. Aku usir, nggak mau pergi. Aku pukuli, dia nggak mau balas juga. Entah dengan apa aku harus sembunyi dari sosok itu. Di hari ke-12, aku sudah gak tahan, selalu dihantui sosok itu. Sampai malam itu aku benar-benar frustasi dari atas jembatan. Inginnya aku melompat ke bawah agar ditabrak kendaraan. Aneh emang, entah dari mana dokter itu kalau tahu aku pindah kerja di Kampung Rambutan, Jakarta. Rupanya dia tanya-tanya ke teman-teman satu timku, dan akhirnya menemukan aku berdiri frustasi dan ingin bunuh diri. Mas, turun mas, ucap dokter itu. Aku menoleh dan dokter cantik itu terlihat panik, khawatir. Kemudian aku ditariknya dan gak jadi deh aku bunuh diri. Kemudian diajak masuk ke mobil dan menuju ke tempat aku kerja. Bener-bener kayak orang gila, linglung, pengennya bunuh diri. Tingkah semakin gak karuan.
Kadang tiduran di sebarang tempat, kencing sembarangan, tapi pikiranku sadar dan mengingat semua kejadian. Hanya saja tubuh ini seolah dikendalikan sama sesuatu yang sangat kuat. Ditambah lagi penampakan wanita mulut lebar yang selalu mengganggu. Kadang datang rombongan wanita-wanita yang tidak berbentuk, dari wajah yang rata sampai yang berparas cantik. Mereka mengajak pergi dari dunia yang kejam. Anehnya aku selalu menolak, dan semakin aku gila ternyata dokter yang cantik itu semakin merupakan kehidupannya. Intinya sudah tidak terkontrol. Kerja semakin kacau. Akhirnya aku dibawa dokter ke rumahnya, dirawat. Dan yang jelas tiap hari dokter pengennya selalu bersetubuh denganku. Dan itu membuat keadaanku semakin parah. Kalau dirasakan manfaatnya, pelet Caruk Mani emang istimewa. Tapi sayang, efek sampingnya, astagfirullahaladzim, penggunanya juga ada resikonya dan itu sangat berat. Jangan coba-coba. Pernah suatu hari ketika badan sudah kurus kering tinggal tulang belulang, saat sedang tiduran di ruang tamu, tiba-tiba ada banyak sosok yang mendatangiku. Sepertinya mereka marah. Gak bisa aku ceritain bentuknya satu persatu karena saking banyaknya. Pokoknya semua bentuk demit ada. Aneh, saat itu aku punya rasa marah, rasa kecewa, dan rasa menyesali perbuatanku telah melakukan lelaku ilmu pelet Caruk Mani. Astagfirullah, ya Allah. Aku menangis dengan rasa yang sangat menyesal. Air mata yang mengalir seolah mewakili perasaanku yang kacau balau. Duduk bersimpu dengan kedua kaki menekuk dan kepala yang tertunduk pasrah. Aku siap dengan segala resiko, misalnya hilang terbawa mereka. Aku ikhlas, dan apabila aku harus mati karena ajian pelet itu, aku pun siap daripada hidup seperti itu. Tapi dasar my boss masih sayang kepadaku dengan mengirimkan bidadari yang turun dari tangga. Menuruni tangga dengan langkah yang santai. Aku melihat dokter yang terlihat seksi menggoda hanya mengenakan kemeja putih dengan rambut terurai lurus, kulit yang putih mulus. Menuruni tangga dan menghampiriku. "Mas, kita main di atas yuk," ucapnya sambil memapaku bangun dan membawa ke atas. Sampai di kamar atas, dilepaskannya semua bajuku dan dokter yang sudah telanjang. Ya, terlentang di ranjang dan kedua tangan sebagai bantal. Kepalaku menatap langit kamar. "Kita resmikan hubungan kita, Mas. Nikahin aku," ucap dokter cantik Salsabila Maharani. "Aku sakit, Mbak. Aku sakit," ucapku. "Aku lebih sakit, Mas. Kau gantung tanpa status," jawab Mbak Rani sambil memegangi pipiku lalu menghadapkannya ke wajahnya. Ya, sebagai informasi, Rani dokter cantik yang hidup mandiri. Kedua orang tuanya berada di lain rumah di daerah Bintaro. Rani berusia 2 tahun lebih tua dariku. Gaya hidupnya yang mewah membuatnya tampil pede di setiap langkah kakinya. "Kita sudahi aja, Mbak Rani. Ini tidak baik untuk kita berdua. Alangkah baiknya kita tetap tidak saling mengenal," jelasku saat sadar dari pikiranku. Di pikiran sadar bisa berpikir hanya di saat akan melakukan hubungan itu. Dan dokter cantik pun bilang lagi kepadaku, "Tidak, Mas. Aku rela meninggalkan semuanya demi kamu. Harta benda, rumah, mobil, dan pekerjaan hanyalah hiasan, Mas. Tapi dekat denganmu, aku merasakan kebahagiaan lahir dan batinku," ucap Mbak Rani sang dokter cantik yang udah dikuasai pengaruh pelet yang sistem kerjanya hanya memunculkan rasa cinta kepada pelakunya. "Pikirlah, Mbak, bagaimana kedua orang tuamu Mbak nanti?" jelasku. "Aku tidak peduli, Mas. Mereka baik-baik saja. Mereka sehat dan jangan khawatir, Mas," bantahnya dengan mulai pemanasan dan mencium aku. Ya, sedalam pikirku, bagaimana caranya agar lepas dari pelet yang dahsyat itu, ya Allah. Minggu berlalu, berganti bulan. Keadaanku semakin parah digerogoti ilmu pelet dari dalam. Dan terus waktu berjalan. 3 bulan berlalu. Dan di suatu hari saat Mbak Rani hendak berangkat kerja, terlihat lesu dan sedikit perubahan fisiknya. Semakin subur dengan perut semakin besar. "Mas, aku kerja dulu ya.
makan dan keperluan untuk beli sesuatu ada di meja rias. Hati-hati di rumah mas, jangan jauh-jauh kalau pergi. Pamitnya sambil menciumku. Begitu akan melangkah, tangannya aku pegangi. Kenapa mas? Masih kangen ya? Sebentar saja kok mas, nanti aku pulang lagi, ucap Mbak Rani. Lihat ini kerja kok pakaiannya seksi, sana ganti, suruhku. Aku kira kamu gak ada rasa cemburu loh mas, ternyata kamu sayang sama aku. Ya wes, aku ganti, balas Rani, dan kembali ke atas. Ketika turun sudah ganti dan kemudian melangkah pergi, melambaikan tangan dan bergegas melaju. Keadaan sepi aku gunakan sebaik mungkin, dan aku mulai melafalkan sesuatu agar selalu berulang dan berulang sampai datang sosok yang dulu mengingatkanku berdiri di depanku. Begitu aku menyadari kehadirannya, "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," balasnya dengan suara merdu halus dan menenangkan. Aku ingin lepas dari semua ini. Aku sudah tidak ingin lagi dengan ilmu pelet caruk mani. Aku sudah tahu kekuatannya dan aku sudah menerima akibatnya, ucapku penuh sesal. Sosok monster yang menakutkan berdiri tegap di depanku sambil membawa pedang besar. Aku sudah memperingatkanmu agar membatalkan puasamu waktu itu, dan kamu tidak mengindahkannya. Aku tahu jiwamu belum kuat dan kamu hanya mengedepankan ambisi dan emosimu. Kalau sudah begini, apa tidak merepotkan banyak pihak dan menyengsarakan banyak orang? Jelas sosok itu